المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجل يا ربي المصطفى واغفر لنا أمر في قول لا منه ولا نائم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا فالذين في خلق وفي ملك ولم تنه بعلم ولا كرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا الكرم دعاء الله فالمستمسكون به تمسكون بها غير منفصم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا وكلهم من رسول الله ملتمس جرفا من البحر أو رشفا من الديم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا الله صل وسلم وبارك عليه وصل وسلم وزد وأديم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وترجمان بلسان الكتاب ومضع العلم والحلم والحكمة والحكام أبي القاسم سيدنا وشفيعنا وصومنا ومولانا محمد زد شرف يا رب زد شرف يا رب زد شرف يا وسلم ونرد تبارك وتعالى والقهر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا
رسول الله سلام عليك يا ربي أجلاني ودعوتي يا رسول الله سلام عليك يا ربي أجلاني ودعوتي يجرة العلم وحيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي أجلاني ودعوتي يا رسول الله سلام عليك يا ربي أجلاني ودعوتي نحن بالكون به السكن وبه منه به آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا ربي أجلاني ودعوتي اللهم صل وسلم وبارك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وبعد. بعد نسأل الحديث كتاب تعالى وخير الهدى هدي سيدنا محمد شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وبسندنا المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع وينفعنا بعلوم الضلال آمين رضي الله عنه قال رضي الله عنه. وقال سهل المؤلف بهذا الكتاب القرطاس شرح من رتيب الأبطاس فإن شاء الله نتبع عليكم بهذا البرنامج نويت التعلم وتعليما وإن شاء الله نتبع عليه في دار الآخرة من أهل الخير ومن جاء بالخير وهو من فزائد يومئذ آمين. Alhamdulillah, jemaah sekalian, syukur kepada Allah di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita ni'matani maghbunun bihima katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang suka dilupakan manusia. Yang pertama nikmat sehat. Sering al-mubali hada. Banyak manusia dikasih nikmat sehat itu rata-rata lupakan Allah. Manakala lupanya gimana? Lagi sehat lebih senang jalan-jalan ketimbang ngaji. Betul apa betul? Ya, apalagi yang liburan healing. Ya, umur udah 60 masih healing. Udah mau tanah. Ada nggak kira-kira begitu? Gimana orangnya? Dia lagi healing. Budi makan ikut ya. Australia. Sehat. Ya Allah, kita kadang-kadang suka malu ya. Gak pernah Nabi itu healing, gak pernah Nabi itu weekend. Ya, kan? Kita banyakkan weekend. Hari demi hari Nabi itu selalu Ubudian Nabi gak lepas. Bahkan istrinya Siti Aisyah sampai ngiri sama beliau. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Zawzi, wahai utusan Allah, wahai kekasih Allah, kenapa sih terus-terusan ibadah gitu loh, sampai kayak begitu istri. Sedangkan kau tuh sudah masuk, artinya ke depan tuh udah dimaklum gitu kan. Kenapa sih masih ibadah? Padahal kau di surga sudah dikasih, ya dikasih. Kalau bahasa gampangnya udahlah kita nyantai-nyantai dulu begitu kata istri. Tapi Nabi nggak jawab, dia macam ibadah terus.
ibadahnya beliau itu 2 rakaat itu 7 juz. Kita bisa nggak kira? Hah? Bisa nggak ente? Deka bisa dek? Itu yang dimaksud Nabi itu khusyuk. Itu setiap 2 rakaat itu 7 juz. Artinya Al-Baqarah kan 2 juz setengah, tinggal nambah lagi 1 juz. Kita boro-boro juz, paling juz strawberry gitu. Nabi itu makanya yang disebut Nabi khusyuknya itu tuh lama panjang itu. Ya, pengen rasanya kita seperti itu, insya Allah. Menuju ke sana. Ini lagi menuju ke sana ini kayak DK itu udah siwaknya nggak lepas ya. Sebentar juga pakai udeng. Kenapa demikian? Karena terus makna ubudiyahnya. Wahai kekasih Allah, suamiku, kata istrinya Nabi Aisyah, hendaklah kau berikan waktu padaku. Terus saja dia ibadah, subhanallah, kaki sampai bengkak-bengkak gitu. Saya tanya Pak Budiman, udah pernah belum bengkak soalnya? Sebulan. Bengkak udah pernah kali ya? Oh itu bak keram ya. Lebih bengkak ya, saking lamanya itu ya Pak ya. Subhanallah. Dengan banget kita ya. Kadang-kadang kita nggak ya kurang istirahat juga, suara parau ya, mata juga nggak kuat. Itulah manusia. Nabi terus akhirnya tidurlah si Aisyah. Setelah tidur Nabi sama ya Allah, saya ibadah bukan pengen jadi Rasul. Saya ibadah bukan pengen jadi dapatkan surga. Saya ibadah bukan kepengen segala-gala ya Allah, tapi saya ibadah pengen menjadi abdan syakur, pengen jadi hamba yang bersyukur. Syukur kita hidup di dunia gak pernah minta Allah kasih. Amin ya Rabbal. Kita hidup gak pernah dari kecil kita apapun gak. Artinya kita sudah Allah sudah sediakan ternyata rumah yang baik, di perumahan yang baik, ketemu juga istri-istri yang baik, keluarga yang baik, lingkungan yang baik, sudah disediakan semua sama Allah. Cuma pengen jadi abdan syakur. Bagaimana menjadi abdan syakur? Wa ibadur rahmanul ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau judul daripada persoalan tentang ilmu kemudian akan menjadi buahnya adalah amal, kita akan bicara persoalan tentang wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Sehingga Al-Imam Syafi'i rahmatal abrar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahmatullah, apa yang terjadi bila in kana haja iman nuqadzalika amal mutasawwi hadza. Kalau bahasa Padangnya satu paket, iman sama amal. Ilal ladzina amanu wa amil. Orang beriman dengan amal itu jadi satu. Cuman kadar mau jadi iman itu yang perlu kita proses, namanya ilmu. Cuman menjadi cari ilmu ini yang rada-rada ribet. Ketika sudah akhir bulan ya dapat bonus gaji 13 apa gaji 14 ya kan begitu ya. Apalagi mau besarin pemimpin ya, kampanye ke sono, kampanye ke sini, ada yang bling-bling lah, ada yang bilang gitulah apa ya. Ini ngomong bling-bling apa sayur. Ini kan bingung saudara sekalian, proses menuju iman itu dengan proses yarfa'illahu alladziina amanu
Sehingga dalam Mujadalah ayat 11 firman Allah, yarfa'illahu alladziina, Allah akan mengangkat orang yang beriman. Selalu beriman menjadi nidaul ula, panggilan pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, hai wong beriman kabeh. Tuh, ngertos mboten? Ngertos nggih? Ngertos nggih? Nggih. Ya, ini kita campur jumbar nggih. Beriman, kadar beriman selalu dipanggil. Karena berarti sudah mencerminkan kadar beriman, sehingga apa yang menjadi kekuatan beriman ini kulantaran tadi, karena sudah mana daripada hijrah. Kalau sudah hijrah berarti sudah mantap, maka dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kalau masih di dalam persoalan proses belajar, sehingga kata Allah dipanggil dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakar wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Sehingga dalam surat yang disebut dengan Makkiyah, artinya dalam Makkiyah itu dalam proses untuk menuju Madaniyah, menuju untuk keimanan yang mantap. Kita ini sebelum sebelum kita ahli masjid, mungkin waktu layar sogir, entah kita berasal dari Jakarta, dari mana kecilnya kita barangkali sholat juga jarang, betul apa betul? Ada nggak di sini begitu? Ada nggak? Hah? Mana orang ini? Ya kan cuma beruntung di sini ya, Pak Ambo. Hah? Diraso, ini kan kalau kita belum tak diraso, ya nggak rasa nikmat. Ya, sambal adu, cuma Padang pakai 12.000 ya. Jadi sambal-sambal. Proses iman ini kita beruntung saudara sekalian, menuju ke iman yang beda dalam Al-Quran. Alaqas samawati wal ardi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy. Allah ciptain langit, ya matahari dan lain sebagainya perlu. Alaqas samawati wal ardi sittati ayyam, artinya hitungan beberapa hari gitu loh. Tapi ayat lain mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Biasa musliman begitu tuh, kan begitu. Kun buatnya ngapain ujungnya? Begitu. Ternyata apa? Satu sisi kun bayakun, satu sisi beberapa hari. Maksudnya ini proses. Gak mungkin kita ini alhamdulillah berakhir kita di Masjid Al-Muhajirin di perumahan ini, kemudian kita nikmat rasanya ibadah. Alhamdulillah. Ini yang mahal, Pak, ya Allah. Madidada ilman lam yazad hudan wa lam yazad minallah ila bu'dan. Dalam kitab Mahfuzat, madidada ilman lam yazad hudan wa lam yazad minallah ila bu'dan. Siapa orang yang menginginkan daripada ilmu, madidada ilman, pengen daripada ilmu, wa lam yazad hudan, tapi nggak mau sama sekali bertambah yang namanya hudan, hidayah. Walam yazdad hudan min Allah illa bu'dan, maka jauh hidayah dari Allah. Ini yang kita nggak mau. Maka tujuannya beriman ini ya Allah, bersyukur kita dibina sama bini sepuh, tokoh sepuh kita. Dalam sepuh-sepuh kita ini, sehingga kita bisa, sehingga kita bisa kumpul, ya nggak sengaja, gitu Pak ya, bisa bareng-bareng, coba ya, minum dulu ya. Kumpul nggak sengaja, sehingga ya Allah enak banget. Makanya Al-Quran mengatakan, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ya'lam
Katakan, hai Muhammad, adakah kesamaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maka lantas kita syukuri, Pak, kita ini bisa apa ya? Bisa meniti keilmuan walaupun menjelang akhir-akhir tua ini. Amin ya Rabbal. Ini susah loh, Pak. Kita ini ending akhir yang dilihat. Lihat tuh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab manusia yang ingin membunuh Nabi, saudara sekalian. Lalu ditanya, Aina Muhammad na'ktuluhu. Mana Muhammad? Saya mau bunuh tuh orang. Begitu. Manusia kadang kejam itu cuman Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Kenapa kejamnya? Ngubur anaknya hidup-hidup, cuman satu-satunya sahabat dia. Bayangin aja, anak itu nangis-nangis tetap dikubur hidup-hidup. Makanya Umar itu kalau lagi jalan sama sahabatnya, dia kadang tertawa, dia terkadang nangis. Ketika ditanya, kenapa sih kamu entar nangis, entar ketawa? Entar nangis, bukan. Aku menangis, tidak ada yang paling jahat di dunia ini cuma aku. Kenapa? Menguburi anakku hidup-hidup. Masya Allah. Terus kenapa kamu ketawa? Enggak ada yang lebih bego dari aku. Kenapa? Bertuhan kepada makanan. Jadi roti itu bikin orang-orangan gitu loh. Jadi ketika dia saat lapar dicopot tangannya, dimakan, tuannya saya makan tangannya, bego karena begitu. Lama-lama tuannya tinggal pala doang, dimakan juga itu. Jadi ketawa, dia ketawa seperti itu. Tapi apa yang terjadi endingnya? Saudara kalau ke Madinah, ya Nabawi, itu makamnya Umar bin Khattab di sebelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ending akhir. Ternyata inilah proses ilmu mendekatkan akhir yang baik. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil. Mudah-mudahan kita selalu. Amin ya Rabbal. Jadi proses iman ini gak gampang dengan keilmuan. Sehingga apa? Di dalam salah satu kitab ini dijelaskan bahwa yang namanya keilmuan itu adalah sesuatu yang sistemnya menjadi doa, fi du'ai wa ahkamihi wa aqsamihi wa ma yata'allaqu bizali. Tujuan kita nyari ilmu, proses menuju supaya kita dapat doa. Sedangkan doa itu akan bisa berpantau kepada kita itu kalau memang kita tahu daripada demikian doa. Tapi kalau kita juga nggak ngerti, kan Allah sudah bilang, ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, nanti aku akan ijabah. Sedangkan yang namanya da'watu hajat, doa itu sendiri adalah merupakan minat ta'ati, yaitu sebagian dari ta'at. Baru kita doa aja udah disebut ta'at. Bahkan wabibat dari riwayat dari kita berdoa itu nisbanis sebagian dosa-dosa kita sudah terhapus. Amin. Baru mau doa gitu loh. Berarti kita ini memang, makanya Allah itu senang sekali sama orang kepada hambanya yang berdoa. Ya mudah-mudahan lihat-lihat kita kumpul ini ilmu kita dapati. Amin ya Rabbal. Terkadang juga kan ilmu, kita ini, tapi bisa aja kalau kita cinta sama ilmu, ya. Ketika ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka laduni kan begitu. Lihat Habib Umar Cipayung, beliau itu bagaimana bisa mendapatkan keilmuan keberkahannya. 6 tahun dia puasa depan Ka'bah. Kita bisa gak kira-kira? 6 tahun depan Ka'bah, kan seperti itu. Lihat itu Habib Soleh Tanggul, ketika saat itu beliau mempunyai keilmuan daripada kebagusannya 20 tahun sebagai pembagi air masinis kereta. Setiap pada kereta dia bawa air, ikhlas saja udah. Subhanallah. Al-amrul khaliqul lil adal yasar siddi bitahaji
Di dalam usul fikih kitab Lataiful Isyarah, al-amrul khaliq lil adam yazharu sidqi bitahadi. Seluruhnya ini persoalan hidup ini adalah dengan biiznillah, dengan izin Allah. Al-amrul khaliq lil adam yazharu sidqi. Kebenaran itu Allah pinjami yasna'u indahu illa biizni. Dengan pinjaman tersebutlah yang namanya api jadi panas, kan begitu, es jadi dingin, itu pinjaman. Tapi ketika kata Allah dicabut pinjamannya, seperti Nabi Ibrahim mau dibakar, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api coba, jangan kamu panas. Begitu, semuanya dikasih pinjam, cuma bedanya kita dengan yang namanya binatang, dengan yang namanya apa itu tumbuh-tumbuhan. Hidup ya hidup, dikasih pinjam. Sehingga di dalam kitab Mantiq Summa Munawwarah itu disebutkan al-hayawanatu natiq. Jadi kita dengan hewan sama, yang membedakan adalah kita ini natiq, berpikir. Maka tujuan natiq berpikir ini, maka yuk kita cari ilmu. Kapan kita bisa dapatkan ilmu? Tentunya dengan keikhlasan. Apalagi pagi-pagi ini kumpulnya malaikat semua, ya kan? Tanazzalul malaikatu wa ruhu biha bi izni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Ini yang disebut tanazzalul malaikatu wa ruhu. Allah turunkan malaikat wa ruhu. Ruhu di sini menurut Riyadhus Shalihin adalah pemimpin malaikat, namanya Jibril. Jibril ini jadi satu komando ceritanya nih, ya, satu komando ini membawa malaikat-malaikat. Sebelum nih absen nih malaikat-malaikat, semua ini kumpul semua malaikat. Makanya kalau kita subuh itu doa apa aja dikabul, amin ya rabbal. Mudah-mudahan Bapak semuanya akhirnya baik semua, barokah semuanya, karena malaikat mengaminkan nih, ribuan malaikat lagi kumpul, ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Ini ngomong udah 5:20 nih, gimana? Eksis tadi jawab. Saya mau ikut aja, katanya 5:20 udah 5:20 nih, terusin aja. Terus nih, sampai jam 7 ya? Iya. Sampai jam 10. Jadi ketika saat bagaimana kita menjadikan keilmuan itu mantap. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dia nggak ada ilmu, maka disebut dengan ummi. Ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis, maksudnya nggak dapat izin dari Allah. Kalau Nabi bisa baca, bisa tulis, berarti Quran itu tulisan Nabi lah. Betul kan? Kalau Nabi bisa baca, berarti Quran buatan Nabi. Betul kan? Jadi yang disebut dengan ummi tidak diizinkan baca, tidak diizinkan nulis. Cuman Quran masuk ke dalam tubuhnya. Masya Allah. Jadi Nabi itu Quran yang berjalan. Makanya Al-Quran selalu bilang inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Katanya qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad. Ahad kan satu. Kenapa iza anzalnahu? Sungguhnya kami menurunkan. Kalau kami kan jamak, bisa lebih dari 3, bisa lebih dari 4. Berarti Allah jamak dong, bukan ahad. Maksudnya adalah dalam makna itu bahwa Allah beserta orang yang beriman, beserta penghafal Quran, begitu. Makanya nahnu, kami, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Siapa kami yang menurunkan Al-Quran ini? Allah beserta Al-Quran, beserta orang-orang yang beriman, mobil khusus dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, ketika kita pengen bagaimana mendapatkan ilmu di dalam Al-Quran,
Apakah kita harus menghafal Quran terus? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina la yarjuuna liqaa'ana laula unzila 'alaina al-malak. Bukan itu yang dimaksud. Syekh Abdurrahman bin Mulzam hafal Quran, tapi dia membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib padahal hafal Quran. Kenapa? Karena sejarah nggak paham. Jadi Syekh Abdurrahman bin Mulzam membunuh namanya Sayyidina Ali walaupun dia hafal Quran, tapi bisa ngebunuh Ali. Kenapa? Sejarahnya nggak paham. Makanya perlu proses itu, ilmu dalam sejarah-sejarah harus dikasih tahu. Jangan sampai kejadian seperti Syekh Abdurrahman bin Mulzam ketika dikatakan lihat orang Syiah bilang kepada Syekh Abdurrahman bin Mulzam lihat bahwa Ali sebenarnya beliaulah yang memang pengganti Nabi. Malaikat itu salah ngasih wahyu, kan bego, betul nggak kira-kira? Masa malaikat salah ngasih wahyu? Makanya kacau kalau sekte-sekte di atas seperti itu jadi ketidaktahuan kita. Ya seperti itu hafal Quran bisa bunuh. Makanya kadang-kadang suka sedih kita ketika ada yang namanya sekolah Islam terpadu hafal Quran mulanya, tapi tidak bagaimana menghargai walaupun Quran muhaddis. Ya, hormati dong. Ini pakai Quran kecil, celana pendek, hafal Quran. Kira-kira ada apa enggak kira-kira? Ada apa enggak kira-kira? Bukan harus kita hormat begitu, bukan. Ya, karena Quran syifa lima fis-sudur, sebagai obat untuk di dada kita. Syifaul linnas, obat juga buat kita manusia. Kalau memang konsepnya kita tidak menghafal sejarah, ada orang dulu dia cuma baca Yasin Al-Quran, dia malam Jumat dia baca, tapi nggak bisa baca Quran, tapi hafal Quran. Saking dia butanya untuk membaca itu karena orang tua dia baru sadar. Tapi begitu tahunya ada orang salah ini baca begini, tapi kelakuannya baik. Daripada Syekh Abdurrahman bin hafal Quran yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka di sini diterangkan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dalam ayat 11 tadi menguatkan, ingat kalau sudah Al-Quran kita pelajari, jangan kita sekali-kali memberikan satu dogma, memberikan satu yang namanya nuansa asal-asalan. Akan dilarang dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang yang beriman, jangan sekali-kali mendahulukan hukum perkataan Allah dan Rasul. Sungguh Allah itu Maha mendengar, Maha tahu. Dilanjutkan ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu. Jangan sekali-kali suara kau meninggikan suara Nabi. Ketika Arab Badui panggil Muhammad, Muhammad, Ali, Muhammad. Itu Arab Badui itu gitu, nggak ada adab sama Nabi. Makanya turun Al-Hujurat ayat 2, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu. Nggak boleh, kita harus ada adab. Alhamdulillah. Berarti untuk manusianya ada. Makanya kata Aisyah, manil ladzi ya'rif, siapa yang mau tahu wa kaifa akhlaqur rasul, bagaimana akhlaknya Nabi, yaitu qara'atul Quran, bacalah Al-Quran. Kalau kita sudah baca Al-Quran, sehingga Ibrahim bin Adham, seorang ulama dari Baghdad, bilang doa kamu akan terangkat. Yang pertama adalah qara'atul Quran, bacalah kamu Quran. Cuma jangan sampai walam ta'malu bihi, tidak mengamalkan, berarti doa kamu tersendat karena kamu baca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isi Al-Quran. Beda dengan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi beda dengan Imam Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu
Syekh yang tidak pakai ma'rifat, nggak pakai alif lam, tapi Syekh Nawawi. Beliau orang mana Syekh Nawawi? Yaitu Tanara, Banten. Ya, beliau itu orang sana, kan gitu, orang kita Indonesia. Amin ya rabbal. Tapi kalau orang Mekah Imam An-Nawawi pakai alif lam ma'rifat. Kalau Nawawi itu tadi nakiro, dia nggak pakai alif lam. Syekh Nawawi itu bedanya Syekh Nawawi dengan Imam An-Nawawi. Kalau Syekh Nawawi orang Indonesia, Imam An-Nawawi pakai alif lam An-Nawawi. Kenapa? Hadisnya apanya banyakkan Imam An-Nawawi. Dan setiap hadis Imam An-Nawawi melakukan. Contoh, persoalan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut. Dalam kitab Jami'us Shaghir, siapa orang percaya pada Allah dan hari kiamat, mulutnya itu baik, jangan ngata-ngatain orang. Kalau kita cinta orang, jangan ngatain musuh. Betul apa tidak? Udah mau ngasah, ngatain belimbing lah, ngatain itulah, ngatain inilah. Ya, akhirnya belimbing saya makanan lezat, kan begitu. Jadi kacau, semuanya akan jadi kacau. Kenapa? La yasal kaumin asa. Al-Imam An-Nawawi dia mengatakan gini, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Di mana riwayat Imam Tirmidzi, Abu Daud dan lain sebagainya sahih bilang bahwa nikah adalah sunnah Nabi. Maka ditanya sama muridnya, ya Syekh, hadis itu mengatakan nikah adalah sunnah, bahwa yang tidak mayarghabu an sunnah tamilata, siapa yang tidak suka dengan sunnah Nabi walaysa minni, dia bukan umat. Kenapa kamu tidak nikah? Syekh, kan begitu ditanya. Ini Al-Imam An-Nawawi ditanya muridnya, katanya nikah sunnah, tapi kok kamu nggak nikah? Kasarnya begitu. Apa jawaban dia? Aku nanti akan nikah dengan bidadari yang Allah janjikan. Masya Allah. Lalu bagaimana ketika nafsu syahwat? Ketika nafsu syahwatku aku lampiaskan saat dimana aku mau. Kira-kira Bapak sanggup gak kira-kira Pak? Saya tanya nih yang tuaan nih Budiman, sanggup gak kira-kira? Boro-boro 3 hari gak ketemu aja udah cakar cikir. Karena pikir udah kaya yang negeri. Ya Allah, Imam An-Nawawi begitu. Jadi ketika nafsu syahwatnya datang, dia makin tambah ibadah sholatnya. Kita kira-kira bisa nggak begitu? Lagi mood nih nafsu syahwat kita tahajudnya makin panjang. Bisa nggak kira-kira? Deka bisa nggak kira-kira Dek? Boro-boro makin kenceng, waduh lama banget anak ini suai banget nih. Apa kayak begitu? Kita makin mampu, makanya disebut Imam An-Nawawi ma'rifat. Maksudnya dia langsung meyakini gitu loh, dia akan mendapatkan bidadari dari surga, insya. Makanya kalau kita cari ilmu gak yakin ya gak ketemu. Ya dia aja yang namanya surga yakin, makanya jadi gelarnya An-Nawawi ma'rifat. Saya yakin kita ini harus yakin dengan apa itu mencari ilmu wahyu itu adalah amal. Saya sudah lihat di sini, insya Allah amal ini teruskan dan pertahankan. Jadi saya melihat subuhnya udah baik, ya. Mudah-mudahan ini satu gambaran keimanan yang tasdiqan wa amalan birhakan. Insya Allah akan menjadi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Jadi kita ini bersyukur bahwa ini sepuh ketua di sini untuk mengingatkan kita dalam taklim, ya, insya. Semoga dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin sekalian, rahimakumullah, sudah jam 5:30 ya. Jadi saya ini ada acara ya, jadi acara minta malam gitu loh, haulan. Saya panggil beberapa haba ya, beberapa kiai ini karena pagi ini harus ada sound system mau datang segala macam. Jadi saya ini sesuai juga. Jadi saya mohon kehadiran bapak-bapak insya Ba'da Isya acaranya ya, haulan bapak saya meninggal sudah 14 tahun yang lalu. Kemudian
kemudian Majlis Ar-Rafiyah sudah 30 tahun yang lalu saya pindah dari dasar Bekasi, kemudian Majlis Republik Dakwah sudah 6 tahun saya bergaul dengan para mubalik, termasuk sahabat-sahabat saya, ada Habib Rizik, ada Habib Bahar, semua yang kita akrab terus dan tidak campur politisasi ya dan lain-lain, terserah jangan kita nggak ikutin istimewa dan lain sebagainya. Yang pasti kalau baik insya Allah akan baik buat kita, amin ya rabbal. Jadi saya berharap supaya jemaah hadir nanti malam acaranya itu ya ini Tabligul Islamiyah, Tabligul Akbar ya, di situ akan ada beberapa habaib para kiai yang kemarin sudah menyumbangkan juga, ada saya kirim itu proposal ada saya kemarin ya, kemudian ada teman-teman anak saya juga dari Maroko. Jadi kita gabung semua insya Allah supaya acara ini berkah dan lancar. Tujuan ya biar udah akan tamu dan lain sebagainya, siapa usul apa ini kita ya. Semoga dimudahkan oleh Allah haji hidayah likulina soleh jalibal khair lana wa li ahbabina kullu, khususun jama'al muhajirin muhajir buyut haja jiru bergantri bijalan haja ya Allah min al-firman al-fatihah. Wa ala yakirin wa ala ya rahman wa Allah hikil fatihah وصل الفاتحة معجزة الفاتحة ربنا تب علينا إنك أنت الرحيم يا الله يا الله يا الله. Berikanlah segala hadir panjang usia, amal yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha, keluarga yang dijaga sama Allah, dimudahkan segala macam urusannya. Yang belum hadir lagi ada urusan semoga dimudahkan, yang belum hadir mudah-mudahan bisa hadir. Berikanlah lingkungan baik sebagaimana sama seandainya baik bagaimana takwa lingkungan ini kau bukakan keberkahan dari langit. Rabbana tub alaina innaka antal rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.